Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Konoha, gimana kabarnya? Sedang sakit atau sehat? Yang sehat semoga disehatkan selalu dan yang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Tuhannya masing-masing. Tak perlu banyak bacot, kita langsung aja ke videonya. Sebelum ke videonya, perkenalkan nama saya. Asep. Ya, itu nama saya. Ayo gas ke videonya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama kita yaitu Prank, di mana Prank ini adalah supir taksi panggilan yang sangat-sangat profesional. Dan Prank yang akan menjemput klien pun langsung pergi menuju ke titik lokasi penjemputan yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun tadi sangka sesampainya di titik lokasi penjemputan ternyata Prank menjemput sekelompok penjahat yang sudah merampok bank. Ketika si kelompok penjahat itu memasuki ke dalam mobil, ternyata jumlah mereka melebihi jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian Prank menyuruh salah satu dari mereka untuk turun dari mobilnya, karena jika tidak, maka Prank tidak akan mengemudi mobilnya. Bos perampok pun mengancam akan membunuh Prank jika tidak mengemudi mobilnya, dan dengan santainya Prank mengatakan kepada mereka bahwa jika dirinya mati, maka mobilnya tidak akan berjalan karena ada kode khusus yang hanya tahu Prank seorang diri. Bos perampok pun tidak mempunyai pilihan dan ya menembak salah satu rekannya, lalu dikeluarkan aksi kejar-kejaran dengan polsek setempat pun dimulai. Setelah sampainya di tujuan, si perampok pun memberikan bayaran dengan sedikit uang tambahan kepada Prank agar Prank bisa mengantarkan mereka ke tempat lokasi yang sesungguhnya. Namun Prank menolaknya karena itu semua sudah melanggar peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Prank malah mengembalikan uang tambahannya dan membawa uang yang seharusnya ia terima. Keesokan harinya Prank pun didatangi oleh inspektur untuk ditanyai perihal perampokan yang terjadi kemarin yang menggunakan mobil yang sama persis miliknya. Dan dengan keahliannya berbicara, Prank pun lolos dan tidak dicurigai oleh si inspektur. Setelah pulangnya si inspektur, Prank pun mendapati telepon dari klien untuk mengantarkan barang kembali. Singkat cerita, Prank pun bertemu dengan klien. Di sana mereka bernegosiasi yang cukup panjang dan Prank pun sepakat untuk mengantarkan barangnya besok pagi pukul 7.00. Keesokan harinya Prank pun bertemu dengan klien untuk membawa barang yang ingin diantarkannya. Saat dalam perjalanan, Prank pun mengalami kendala yaitu bannya yang bocor yang mengharuskan Prank mengganti bannya terlebih dahulu. Di saat Prank mengambil ban dalam bagasi, tak sengaja melihat barang yang diantarkannya bukanlah barang biasa, melainkan makhluk hidup karena barangnya bergerak-gerak, entah itu apa, saya pun tidak tahu. Dan Prank pun tidak menghiraukannya itu semua karena tugasnya hanyalah mengantarkan barang, bukan melihat isi barang tersebut. Setelah mengganti ban mobilnya, Prank pun melanjutkan perjalanannya kembali karena perutnya yang kukur bukan. Prank pun memutuskan beristirahat terlebih dahulu ke rest area terdekat. Prank pun melanjutkan perjalanannya kembali dan berhenti di suatu tempat yang sangat-sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali pun di sana. Karena penasaran dengan isi paket yang diantarkannya, Prank pun membuka paket tersebut dan disinilah Prank awal pertama kalinya melanggar peraturannya sendiri. Ternyata barang yang diantarkannya ialah sosok perempuan yang sangat-sangat cantik yang bernama Lai. Kemudian Prank memberikan sedikit minuman kepada Lai agar tidak ceket saat dalam perjalanan. Setelah memasukkannya kembali Lai ke dalam bagasi, Prank pun melanjutkan perjalanannya kembali. Namun saat dalam perjalanan, Prank pun mengalami kendala lagi yang ternyata Lai yang sedang menggedor-gedor pintu bagasi karena dia ingin papang. Kemudian Prank memberikan izin kepada Lai untuk papang dengan memberikan waktu 1 menit. You have 1 minute. Akan tetapi ketika waktu papang sudah habis, Lai pun tidak kunjung kembali, melainkan melarikan diri dari Prank. Prank pun mencarinya dan menangkapnya kembali. Namun masalah datang kembali saat Prank kembali menuju mobil. Ternyata sudah ada 2 polisi yang sedang menunggunya di sana. Dan singkat cerita, Prank pun sampai di tempat lokasi dan disambut oleh si bos yang bernama Wall Street. Setelah mendapatkan bayaran, Prank pun segera pergi dan meninggalkan tempat itu.
Namun saat beranjak pergi, Frank pun ditawari oleh si Wall Street untuk mengantarkan barangnya kembali. Tanpa berpikir panjang, Frank pun menerima tawarannya tersebut. Ketika sedang beristirahat kembali, Frank pun memikirkan sesuatu, entah itu apa yang dipikirkannya, saya pun tidak tahu. Kemudian Frank membeli minuman dan beranjak pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba karena merasa kesal dengan kelakuan si Wall Street yang sudah menjebaknya, Frank pun kembali menggobrak-ngabrik markas si Wall Street. Dan ternyata si Wall Street sudah tidak ada di sana. Frank pun memutuskan pergi dan mengambil salah satu mobil yang ada di sana. Ternyata diam-diam Lai memasuki mobil saat para penjahat bertarung melawan Frank. Sempat kesal, Frank pun menurunkan Lai di tengah jalan. Namun lagi-lagi Frank merasa kasihan kepada si Lai dan memutuskan untuk membawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Frank pun membebaskan Lai dan memberikan mie instan agar perut Lai tidak kukurubukan. Lalu Frank pun pamit untuk kulem. Keesokan harinya terlihat Wall Street yang sedang menjenguk anak buahnya di rumah sakit Hasan Sadikin yang sudah babak belur dibuatnya oleh Frank. Karena membuatnya kesal, dia pun membunuh anak buahnya sendiri. Kembali lagi ke Frank yang didatangi oleh inspektur untuk menanyakan perihal mobilnya yang meledak. Dan si inspektur pun merasa kebingungan saat melihat ada cewek cantik yang berada di rumahnya. Pak Inspektur pun kembali menanyakan soal mobilnya Frank yang meledak di rest area kemarin. Frank pun menjawab dengan cukup singkat bahwa mobilnya dicuri dan tidak tahu apa-apa. Sementara pertemuannya dengan Lai ketika Frank sedang berjalan kaki lalu bertemu dengannya dan bersedia untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Pak Inspektur pun lagi-lagi merasa kebingungan dibuatnya dan menyuruh mereka berdua datang ke kantor siang hari nanti. Setelah kepulangannya si Inspektur, Frank pun merasa bahwa rumahnya terasa sunyi. Namun tiba-tiba Quiet. dan alhamdulillahnya mereka pun selamat meski harus loncat ke dalam air. Mereka berdua pun menyelam ke dalam lautan yang sangat-sangat dalam dan sampailah di sebuah rumah yang ternyata itu rumah keduanya si Frank yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan di sana Frank pun terus-terusan merasa kesal karena dirinya sudah membuka isi paket yang seharusnya ia tidak membukanya. Frank pun merasa lelah dengan semua ini, lalu si Lai pun menggodanya. Karena si Lai yang terus-terusan menggodanya, Frank pun memutuskan untuk melakukan tanam benih kepada si Lai. Setelah melakukan tanam benih yang cukup mengisi energi, mereka pun pergi ke kantor dan menemui si inspektur untuk memberi keterangan. Dan lagi-lagi si inspektur menanyakan soal rumah Frank yang hancur. Namun lagi-lagi juga Frank membohong bahwasanya mereka sedang berenang mesra di suatu tempat dan setelah pulang ke rumah, rumahnya sudah hancur berantakan. Inspektur tambah kebingungan dengan jawaban Frank yang sederhana. Pada saat si inspektur merasa kebingungan, anak buahnya pun manggil untuk menemui orang di luar sana. Commissaire, on vous demande en bas. Saat Pak Inspektur keluar, Lai pun mencoba menyabotase komputer milik si inspektur dan mencari siapa yang membuat rumah Frank hancur. Tanpa menunggu lama, Lai pun menemukan orang yang dan pastinya itu si Wall Street sendiri. Halo. Si? Karena sudah tidak ada yang harus dibicarakan lagi, mereka pun izin pamit untuk pulang dan si inspektur pun memberikan sedikit uang kepada mereka, takutnya mereka berdua kelaparan. At least you won't go hungry. Thank you. Setelah pergi dari si inspektur, Lai pun mengajak untuk menghajar si Wall Street. Namun karena Frank orangnya yang tidak mau balas dendam, Frank pun menolak ajakannya. Namun si Lai terus-terusan membunjuknya dan mengatakan bahwa ada 400 orang Asia di dalam kontainer yang akan dijualnya, termasuk keluarganya si Lai sendiri. Dan yang hanya mengetahui lokasi kontainer tersebut ialah si Wall Street. Frank pun merasa kasihan dan memutuskan untuk pergi ke tempat perusahaan yang dijalankan oleh si Wall Street. Ketika si Wall Street yang baru saja datang ke kantornya, namun tiba-tiba diciduk oleh si Frank dan menanyakan di mana kontainer yang dipenuhi 400 orang tersebut. Karena tidak mendapati jawaban, Lai pun menodongkan pistolnya kepada si Wall Street dan mengancam akan membunuhnya. Namun tiba-tiba ayahnya si Lai datang. Ternyata dalang dari semua ini ialah ayahnya si Lai sendiri. Kemudian Frank dipukul hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Pak Inspektur pun datang dan dibuatnya kaget karena orang pingsan di depannya ialah Frank yang sangat-sangat ia kenal. Karena Wall Street yang sudah mengatakan bahwa Frank memanfaatkan si Lai dan mengancamnya, Pak Inspektur pun terpaksa harus membawanya dan memasukkannya ke dalam jeruji besi.
Sesampainya di penjara, Pak Inspektur pun menanyakan apa yang sudah terjadi. Frank pun mengatakan bahwa ada 400 orang yang sedang dalam bahaya, namun si inspektur pun meminta agar Frank untuk menyelesaikannya karena jika polisi yang mengerjakannya, entah kapan eksekusinya. Mereka pun mempunyai rencana dengan menyandra inspektur agar mereka berdua bisa keluar dari sana. Setelah keluar dari kantor, mereka pun sampai di sebuah pelabuhan dengan bermodal perahu kecil. Frank pun berjanji akan menyelamatkan 400 orang tersebut dan menyuruh si inspektur pun pergi karena Frank tidak ingin bekerja secara tim. Singkat cerita, Frank pun tiba di sebuah pelabuhan yang dipenuhi oleh kontainer. Karena terlalu banyak kontainer di sana, Frank pun mencarinya dengan sebuah alat dokter untuk mengetahui kehidupan dalam kontainer tersebut. Tak lama kemudian Frank pun diketahui oleh pihak musuh. Disinilah baku hantam pun dimulai. Karena terlalu banyak musuh yang dihadapinya sampai Frank pun kehilangan kontainer yang dia kejar. Frank pun tidak bisa pergi begitu saja karena banyaknya musuh yang mengharuskan Frank untuk bertarung terlebih dahulu. Singkat cerita, Frank pun kembali mengejar kontainer itu dengan bermodal mobil Mr. Bean yang ia curi. Saat dalam perjalanan, mobilnya tiba-tiba mengeluarkan asap yang membuatnya mobil tersebut tidak bisa berjalan kembali. Namun tiba-tiba Frank melihat pesawat dan berusaha mengejarnya. Setelah mengetahui di mana lokasi pemberhentian pesawat tersebut, Frank meminta kepada si Abah untuk mengantarkannya karena jika tidak, maka Frank akan membunuhnya. I'm not a tourist. Setelah sampai di lokasi, Frank pun terjun menggunakan parasut yang dibekali oleh si Abah dan disinilah aksi baku hantam pun dimulai kembali. Setelah Frank berhasil membawa kontainer dan berhenti di suatu tempat, Frank ditodong oleh dalang dari semua ini, melainkan ayahnya si Lai sendiri. Frank pun dipaksa untuk loncat ke jurang, namun tiba-tiba ya, Lai anaknya yang membunuh ayahnya sendiri dengan begitu kejam. He was still my father. Film pun tamat dengan diakhiri datangnya polisi seperti biasa. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah tersebut, janganlah pernah melanggar peraturan jikalau kalian tidak ingin mendapatkan masalah.